Jadi demokrasi kita mengalami pemburukan karena Pak Muldoko membuat kesalahan fatal, yaitu mengkonsolidasi kekuasaan dengan cara yang buruk. Itu bad news kita hari ini adalah itu. Kemudian bukan cuma pertemuan itu, ada lagi pertemuan bertiga saja dengan salah satu petinggi Partai Demokrat. Bertiga, Pak Muldoko, ya, lalu kemudian Saudara Johnny Allen, dan kemudian petinggi Partai Demokrat ini. Siapa? Nggak usah kita masih sebut persatuan kami. Masih aktif, menduduki jabatan salah satu jabatan tinggi di Partai Demokrat. Bertiga itu bicaranya soal itu. Bahkan ditanyakan ketika bicarakan tentang KLB, Pak Muldoko ditanyakan oleh kawan kami itu, Pak Muldoko, kenapa kalau cuma mau jadi calon presiden? Karena dia bicara tentang calon presiden 2024. Pak Muldoko, kenapa kalau bicara calon presiden, kenapa tidak datang baik-baik kepada Pak SBY? Minta untuk dicalonkan oleh Partai Demokrat. Kalau KLB ini merusak partai, dikatakan begitu. Kalau tadi dia bilang jangan ganggu Pak Jokowi, nggak ada yang mau ganggu Pak Jokowi. Kita mengirim surat dengan sopan, minta klarifikasi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada kader kami. Kan itu kita minta dengan baik-baik. Kalau soal tidak mau dijawab atau tidak, itu urusan Pak Jokowi. Tapi kalau dia bilang ini Muldoko sambil pakai lencana petinggi, pejabat tinggi negara, yang mana yang harus kita lihat ini? Muldoko bilang saya Muldoko, tapi dia pakai lencana. Ini mixed messages. Ini nggak jelas ini. Pernyataan Pak Muldoko yang kedua pun ngambang-ngambang. Pernyataannya ngopi-ngopi, bagaimana mau ngopi-ngopi dengan orang yang tidak dikenal? Kalau saya ngopi-ngopi Bung Kodari dengan beliau, dengan teman-teman yang lain juga. Tapi kan sekarang sudah keluar, sudah meninggalkan Partai Demokrat. Jadi nggak usah mengatur kami bagaimana kami mengurus Demokrat. Nah, bos, di Demokrat ini ada mekanisme internal. Semua yang ada masalah di Partai Demokrat bisa dibicarakan, dan kemudian ada prosedurnya, ada Dewan Kehormatan, ada Mahkamah Partai, dan kemudian tentu orang-orang yang terlibat itu dipanggil, ada prosesnya. Persoalan internal ada mekanismenya. Termasuk sudah memanggil yang persoalan. Kalau yang persoalan adalah yang elemen kekuasaan ini loh. Coba lihat pollingnya Partai Demokrat sekarang ini. Semua polling tren naik, bahkan 11-12%. Beberapa polling sudah mengatakan itu. Jadi sekarang Partai Demokrat lagi solid, lagi bangkit dengan kepemimpinan AHY. Justru itu kok mau bilang kepemimpinan lagi ada masalah? Enggak ada. Bahwa di dalam partai ada dinamika internal, biasa itu. Ada orang-orang yang tidak puas, biasa juga itu. Ada mekanisme internal untuk menyelesaikannya, bukan oleh orang luar, apalagi yang punya kekuasaan. Itu perilaku gaya lama Orde Baru. Sekarang ini indeks demokrasi Indonesia menurun. Ya, kalau ini lagi dilakukan dengan melakukan intervensi kepada partai orang lain, ya, mau mengambil alih partai orang lain dengan cara-cara lama, tambah menurun lagi indeks demokrasi. Ini persoalan demokrasi kita mau kembali, kita model-model begini ini. Kan Muldoko itu kan senior jenderal, AHY itu mayor. Masa jenderal mau mengkudeta mayor kan? Jangan pikirannya. Kan mestinya menuntun mayor, menuntun AHY supaya sebagai senior watak keprajuritan itu ditegakkan. Nah, justru kemarin saya baca AHY mengajarkan Muldoko tentang etik keprajuritan itu. Jadi AHY dapat poin, dan memang itu benar bahwa setiap prajurit apapun pangkatnya tunduk seumur hidup pada prinsip integritas, karena itu yang diajarkan bertahun-tahun di dalam kelas-kelas akademi militer. Kan itu soalnya tuh. Karena mungkin Pak Muldoko terlalu lama main politik sehingga dia lupa tentang nilai-nilai keprajuritan, termasuk army readiness itu. Jokowi ada di dalam kerumitan berpikir itu, bahwa di dalam kabinetnya sendiri itu nggak ada kejelasan data itu. Sri Mulyani bilang begini, dibantah oleh Mari Pangestu yang juga adalah rekanan bisnis dalam soal pembangunan dan hutang oleh pemerintah sebagai direktur pelaksana World Bank. Sekarang ada kasus orang yang juga sangat penting, yaitu Muldoko tuh. Jadi bayangkan misalnya presiden pagi-pagi dua nama itu muncul di kepalanya tuh. Muldoko, apa yang kau lakukan? Sri Mulyani, apa yang kau bohongi? Kan begitu kira-kira kalau saya berapresiasi dengan kecemasan presiden loh. Dan kita mesti bayangkan bahwa presiden memang mumet, kepalanya rumit sekali untuk memikirkan ini, dan nanti dia akan keluar dengan kata-kata yang juga kacau, keliru. Maka dia dibully lagi tuh karena salah memberi informasi presiden. Padahal ini kelakuan orang-orang sekitarnya juga yang membuat presiden itu kurang bisa fokus itu.
Kira-kira begitu tuh. Saya coba terangkan sesuatu secara baik-baik dulu nih. Saya Dugaan intervensi Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dalam rencana pengambil alihan pucuk pimpinan Partai Demokrat membuat Presiden Joko Widodo bereaksi. Muldoko diketahui telah ditegur Jokowi atas kegaduhan yang ditimbulkan tersebut. Teguran dari Jokowi terhadap Muldoko itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi berharap mantan Panglima TNI itu tak mengusik kembali Partai Demokrat. KSP Muldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat, kata Andi lewat akun Twitter @andiarif pada Jumat 5 Februari. Andi juga menyindir beberapa kader senior Demokrat yang mendukung Muldoko untuk ambil alih kepemimpinan dari AHY. Dia menilai langkah senior Demokrat sebagai sisa feodalisme. Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda, kami maklumi itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik, ujar Andi. Meski demikian, Muldoko sendiri belum angkat suara mengenai teguran dari Jokowi tersebut. Muldoko sendiri dituduh berencana mengkudeta jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono melalui mekanisme Kongres luar biasa. AHY mengumumkan ihwal rencana kudeta tersebut pada konferensi pers yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta pada Senin 1 Februari lalu. AHY menyebut ada gerakan inkonstitusional yang ingin merebut paksa Partai Demokrat oleh orang di lingkaran Presiden Jokowi. Bahkan AHY sudah mengirim surat kepada Jokowi perihal dugaan kudeta tersebut. Berdasarkan pengakuan beberapa kader Demokrat, Muldoko bekerja sama dengan ex-kader Partai Demokrat Muhammad Nazarudin hingga kader aktif Demokrat Joni Allen Marbun. Mereka sempatkan menemui beberapa pengurus daerah Demokrat di Hotel Aston, Kuningan pada 27 Januari 2020 lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menuding upaya kudeta yang dilakukan Muldoko untuk kepentingan pencapresan di tahun 2024 mendatang. Mendapat serangan bertubi-tubi, Muldoko mengakui bila dirinya sempat bertemu dengan kader Partai Demokrat. Menurutnya, sebagai seorang ex-Panglima TNI, ia mengklaim tidak pernah menutup pintu bagi siapapun untuk berbicara. Muldoko membeberkan para kader Demokrat tersebut menyampaikan cerita terkait kondisi internal Demokrat. Namun begitu, Muldoko mengaku hanya mendengar cerita dari para tamu tersebut tanpa memberi masukan maupun saran. Berikutnya, pada curhat tentang situasi yang dihadapi. Ya, gua dengerin aja. Berikutnya, ya saya dengerin aja. Saya sih sebenarnya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat, kata Muldoko. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya membeberkan alasan AHY mengungkapkan isu kudeta tersebut ke publik secara langsung. Ia mengaku khawatir partainya tak bisa ikut pemilu 2024 jika dugaan gerakan kudeta yang dilakukan Muldoko dan ex-kader Demokrat itu berhasil dilakukan. Ia menegaskan banyak contoh kehancuran partai dimulai dari dualisme kepengurusan. Jika skenario buruk itu terjadi, Demokrat tentu tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang, kata Rifki dalam siaran resmi DPP Partai Demokrat Jumat 5 Februari.